Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Ade. Ini udah lama banget videonya ya. Terakhir kali video tuh kalau ngeliat di YouTube tuh 9 bulan yang lalu. Berarti itu pas lagi summer di Perancis. Setelah itu banyak banget drama dalam kehidupan gue. Ya maksudnya kayak banyak cerita sebenarnya ya gitu. Your last day, You mean the last minutes? the last minute. The last minute in the apartment where I was staying 4 years, More. even more than 4 years. Now it's a cold house. It's a vivid memory. Bye-bye house. But it's not good to record me when I put my shoes. It's very difficult. This is a mug, I think, huh? Yeah, this is a mug. Oh, c'est the photo of the best moment. Yeah, best moment is there. When you were in Ladakh, in Srinagar. Srinagar. Oh. Very nice photo. Oh, thank you Sam, thank you. So as you can see, gue harus pindah dari India for good ke negara selanjutnya, kerjaan suami. Pada saat gue lagi hamil tua, itu tuh bulan Oktober, gue udah hampir kayak 8 bulanan gitu deh. Terus ya udah ngelahirin anak pertama normal alhamdulillah di Prancis. Waktu itu bulan Desember, 10 Desember tepatnya 2023. This is where we change to diapers first time. This is the place where you sleep the first time, baby. Papa was sleeping here. It was a bed. This is our wardrobe. This is where I used to, the light I used to use during the night. This is the cotton to cover my breast. This is our bed together. Sometimes we sleep here together. And this is your bed. Your bed is like this. And this is the toilet. This is the toilet. Hello. Inshallah, it will be a good souvenir for you. And now you are ready there. Yeah. Oops. For giving us memories. Terus habis itu jadi ibu baru di negara yang juga asing buat gue, lagi musim dingin-dinginnya lagi gitu kan, sampai kayak ada yang minus, salju dan segala macam. Jadi ibu baru, nggak ada keluarga gue, karena nggak ada yang bisa datang. Gue pengen banget ngundang mereka tapi nggak ada yang bisa datang, what an unfortunate. Terus habis itu apa namanya, ya ada keluarga suami ya, tapi kan beda ya rasanya gitu. Hello, Mama. How was the baby? You are strong, huh? Really fine. Now it's like, I don't know, 12, 11? Terus juga ya kan jadi new mom, it's not easy ya. 3 bulan pertama was the worst buat gue. Terus habis itu kenapa ngelahirinnya di Prancis deh gitu, kenapa nggak di India atau di Jakarta? Karena kan sebelumnya gue tinggal di India sama suami kan. Ya karena suami udah dipindah tugasin ke AFSEL, Afrika Selatan, Johannesburg. Terus habis itu ternyata ngurus visa di Afrika Selatan di Jakarta itu very difficult gitu deh pokoknya. Ya pokoknya nggak bisa di Indonesia, nggak bisa di India karena udah mau habis masa tugasnya. Akhirnya kita ke Prancis ngurus visa AFSEL-nya tuh di situ kita bertiga. Alhamdulillah semenjak 30 Maret gitu ya. Akhirnya kita bisa pindah ke AFSEL. Tapi sampai dengan sekarang ini gue nge-record videonya bulan Juli, awal Juli ya, tanggal 8 Juli tepatnya. Akhirnya gue baru dapat rumah. Jadi selama ini kita tinggalnya di apartemen yang nggak terlalu besar gitu ya, tapi ya oke lah gitu kan. Sekarang kalau mau gue pengen nge-videoin
apartemen kita yang di Johannesburg nih, yang di South Africa, supaya jadi memori aja gitu ya buat nanti si anak, buat gue juga. Dulu kamu pernah tinggal di sini nak, gitu-gitu. Oke, kita apartemen tour. Kamar gue nomor 3408. 3408. Terus dia ada liftnya gitu di sebelah situan gitu ya. Liftnya dari situ, terus jalan nyampe deh kita di sini. Sekarang kita masuk ya ke dalam. Assalamualaikum. Oh, ada anak bayi tuh. Itu masuk, kita naruh sepatu segala macam di sini. Terus ini buat kita mau pindahan kan ke rumah, jadi kita beli box buat bawa barang-barang karena ada tambahan barang. Terus ini meja makannya simple aja. Ya, langsung di samping meja makan langsung dapur. Ini kan ya ada stove-nya, water boiler. Ya gitu, ada 2 sink. Terus nah ini ada microwave, ada oven. Dan ini kulkas, guys. Tuh, ini kulkasnya, jadi dia kayak nggak kelihatan gitu. Ditutup sama furniture-nya. Terus ini freezer. Kayak gitu. Kulkasnya nggak terlalu besar ya. Terus ini juga ada mesin cuci. Ini dishwasher. Ini tempat sampah nih gitu. Terus ini gue pakai buat naruh bumbu-bumbu. Ini gue taruh pan lah, apa segala macam. Ini buat sendok-sendok segala macam. Ini buat bumbu-bumbu yang boleh agak keringan lah. Ini buat naro-naro alas meja buat makan. Ini cemilan gue yang coklat karena lebih manis. Cemilan suami yang peach apricot lah, yang mango lah, ya kayak gitu, dia buah-buah lebih alami. Nah, disinilah gue sehari-hari bekerja ya kan. Masak dan segala macam. Plus si anak bayi sering banget nih ngikutin gue sekarang karena dia udah bisa crawling ya, udah bisa merangkak. Jadi itu dia lagi merangkak tuh. Jadi dia suka ngikutin gue di sini nih. Suka ngikutin gue di sini. Bahkan dia kadang-kadang ini suka cross the table nih. Terus nanti dia bakalan stuck sendiri dan dia bakalan nangis habis itu, ntar dia ngomel gitu karena dia stuck di situ. Akhirnya harus gue ambil deh. Terus ini ya salah satu box yang akan kita bawa. Ini high chair-nya dia. Ini karpet buat dia main. Ini gym station-nya dia. Terus langsung ke living room ya, di sini ada TV-nya. Ini diffuser, ini buat azan. Ini tadinya nih buat gue pakai swing chair-nya dia, buat gue pakai dia makan. Tapi begitu dia udah sering makan, nggak mungkin kan tiduran sambil tiduran agak rebahan gitu. Jadi akhirnya kita beli high chair buat dia bener-bener duduk gitu buat makan. Terus ini mejanya tadinya di tengah sini, cuman supaya ada space buat dia main, akhirnya mejanya gue pinggirin. Terus ada apa aja di mejanya? Ada laptop yang nggak pernah gue pakai, ada laptop gue yang nggak pernah gue pakai. Ini mainan-mainannya dia tuh. Ada apa sih namanya nih? Ring stacker. Ada titer, ada buku softbooknya dia juga. Ini ada apa tuh namanya, shaper, lupa namanya. Terus nih kalau gue mau ganti changing table-nya dia, gue taruh di sini. Tuh, yang sofanya kita sulap jadi changing table. Ini sofanya, ya gitu aja, simple aja. Jadi setelah ruang makan dan ruang TV isi sih sebenarnya, bukan living room ya. Terus kita ke sebelah kanan dulu ya. Sebelah kanan ini adalah kamar kedua sebenarnya. Kita taruh setrikaan di sini. Setrikaan juga udah dari apartemennya ya, dari ini kan Airbnb. Jadi dia udah ada beberapa alat gitu. Pada akhirnya ini dipakai buat gue sama suami. Ya gitu deh, side table-nya cuma satu karena kamarnya nggak terlalu besar. Terus ini lemari. Yang lemarinya gue pakai buat lemarinya bajunya anak gue. Tuh, ini baju lemarinya dia. Di samping ini ada yang buat
yang buat gininya, yang buat gini, tapi nggak gue pakai, cuman buat naruh koper doang. Terus ada kamar mandinya gue pakai buat kamar mandi anak gue. Tuh, ini tempat mandinya dia. Terus ada WC-nya juga. Terus ini anyway di sini ada pintu yang bisa dibuka fully nanti ke balkon di depan. Ntar gue kasih lihat. Jadi tadinya rencananya kamar ini tuh mau dipakai buat kamar anak gue. Cuman nggak tahu gimana akhirnya udahlah kita tidur bareng aja dulu sama dia gitu. Ini kamar utamanya nanti. Karena dia ada boxnya. Nah, setelah itu dia terbiasa kan tidur di kamar ini gitu dengan ambience ini di boxnya dia. Nah, kita sedangkan mau mengajari dia tidur terpisah. Iya, jadi kita tuh mau ngajarin dia tidur di kamar yang terpisah. Jadi bukan cuma di tempat tidur yang terpisah sama kita gitu. Tapi karena dia sudah terbiasa tidur di kamar utama, jadi kita nggak mau ngerubah itu lagi. Jadi akhirnya dia yang tidur di kamar utama tapi di boxnya, sedangkan kita tidur di kamar yang tadi. Dan kamar yang tadi tuh kasurnya tuh agak keras gitu ketimbang di kamar yang ini gitu. Ini kayaknya kalau yang ini tuh medium, kalau yang sana tuh firm gitu. Jadi agak sakit-sakit sebenarnya. Cuman ya udahlah, demi kita men-training dia untuk bisa tidur sendiri di kamar sendiri gitu. Alhamdulillahnya sih ini udah kayak almost a week dan ada nangis-nangisnya, tapi nggak lama sih, paling lama setengah jam dia bisa nangis. Kita diemin aja, lama-lama dia tidur sendiri. Insya Allah lebih smooth lah gitu ke depannya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi room tournya. Jadi hampir sama kayak kamar yang tadi gitu kan. Ini tempat tidurnya gitu, kayaknya ini tempat tidurnya queen-nya. Terus ada satu side table. Sebenarnya kita mau dibawain 2 side table, tapi kita udah nggak ada space gitu kan, jadi udah nggak apa, satu aja. Terus ini boxnya dia. Ini ada pintu yang sebenarnya bisa fully open, tapi lagi agak winter di sini jadi agak dingin kadang-kadang. Ini tempat tidurnya. Terus ini bantal-bantal sebenarnya yang gue tumpuk, gue jadiin meja, jadi kayak side table gitu. Soalnya banyak banget bantal yang mereka kasih tuh. Ada 1, 2, 3, 4. Terus ini lagi, nih. Terus ini di belakangnya ada lagi bantal yang kayak bulat gini, gue nggak ngerti. Banyak banget bantal buat apaan. Terus habis itu ya udah gitu. Nah, ini lemarinya. Kalau yang di sini lemarinya kanan kiri ya. Gitu ya. Jadi ini lemari yang buat dilipat-lipat, ini lemari buat yang digantung-gantung. Dan ini adalah kamar mandinya. Karena baju kita masih banyak yang di India, maksudnya masih dalam proses pengiriman, jadi ini kosong banget, nggak ada apa-apaan. Kita pakai baju yang sama segitu-gitunya dalam 9 bulan ini ya kan. Ini baju yang digantung, ada koper juga gitu. Terus kita masuk ke kamar mandi. Oh ya, anyway, di sini enaknya semua lemari di sini tuh nggak berisik ya. Kalau ditutup dia akan nahan sendiri, dan itu sangat membantu gue karena anak gue sensitif banget sama suara. Di dapur juga kayak gitu, dia kalau kita tutup dia akan ngerem sendiri gitu, jadinya nggak berisik. Karena anak gue sensi banget sama yang namanya suara gitu. Jadi ini sangat membantu banget kayak gitu. Oke, terus ini kamar mandinya. Kita taruh cucian kotor tuh di sini, cucian kotor sama anduk bersih disatukan, biarin. Terus ya udah, ini wastafel gitu kan ya. Gue selama di Afsel ya, gue ganti cuci muka. Ini for all skin types, particularly dry or sensitive skin. Biasanya gue selalu cuci muka pakai kulit normal, cenderung berminyak. Tapi di sini gue ganti semuanya jadi kulit normal, cenderung kering karena kering banget di sini. Ini bagian gue, ini bagian suami gue. Bagian gue juga nggak banyak ya. Gue tuh cuman cuci muka, kadang gue bersihin muka pakai ini. Terus habis itu gue pakai ini tonernya. Lagi-lagi karena ini lebih buat ke kulit kering kayaknya menurut gue. Aduh ya ampun. Sedangkan sebelumnya gue pakai ini. Nah, ini masih ada. Nanti kalau gue balik ke Jakarta, gue mau lanjutin pakai ini.
Terus habis itu, habis pakai toner, gue pakai sekalian perawatan muka. Gue pakai eye cream gue. Jadi si Aven ini enak juga karena dia bisa dibuka begini, karena dia udah kayak gini gitu ya. Jadi enak di apply-nya di mata gitu. Abis itu karena gue kemarin pakai nge-curly-curlyin bulu mata gue jadi botak gitu. Akhirnya gue mencoba untuk menumbuhkan lagi pakai ini nih, Olaplex. Tapi ini udah 9 bulanan gitu ya, 8 bulanan gitu. Nggak ada pengaruhnya tapi dikit gitu. Ada sih pengaruhnya tapi sedikit gitu. Terus abis itu gue pakai, setelah cuci muka dan segala macam, gue pakai ini juga. Katanya sih untuk kalau kulitnya kering ya, untuk memoisturize lah gitu ya. Terus karena di sini juga bibir gue kering, jadi gue pakai lip sleeping mask, pakai ini. Terus ini dari India masih ada, gue abisin. Terus ini gue produk lokal buat rambut karena rambut gue rontok banget gitu ya. Nggak tahu deh, mudah-mudahan aja it works. Ini alat-alat makeup gue cuman segini. Ini anyway tadi juga sebelumnya gue cuci muka tuh pakai ini. Cuman ya and again karena di sini kulit gue kering banget, jadi gue harus ganti. Terus ini toiletnya. Nggak ada airnya guys, nggak ada semprotannya maksudnya. Jadi kita harus gimana? Gue pakai botol ini berkapasitas 1 liter, sama botol ini nih kita bawa dari Prancis, masih panjang umurnya nih sampai sekarang, kita pakai buat cebok. Terus ini tisunya, gitu deh. Terus ini shower. Anyway, gue juga kalau seminggu 2 kali gue juga suka pakai. Ini gue pakai si Aven ini untuk exfoliating, tapi cuman boleh seminggu 2 kali. Terus ya ada ini sabun, sampo. Ini ada timbangan karena gue khawatir banget berat badan gue nggak turun-turun. Terus ini ada bathtub yang juga jarang sebenarnya gue pakai, baru 3 kali apa 2 kali gitu. Ini kalau mau jemur-jemur ya gitu deh. Sekarang kita tuh anak bayi lagi bereksplorasi. Terus kita sekarang ke luar ya. Ini sebenarnya pintunya bisa fully open. Cuman kan kita punya anak bayi ya, jadi agak khawatir kalau kita fully open. Nah, jadi kita sekarang ke balkon. Ini buat jemur-jemur. Nggak usah dikasih lihat, nanti takutnya ada kolor-kolor, set dah gitu aja. Terus ini ada tempat-tempat buat duduk-duduk, ya kan, buat duduk-duduk. Ini kamar tidur kita tadi yang gue kasih lihat. Ini strollernya dia, gue taruh di luar. Terus dari sini pemandangannya, nah ini kolam renang yang dulu kita berenang di situ. Ini kolam renang yang langsung ke restoran. Walaupun nggak pernah ada, gue nggak pernah ngeliat ada yang berenang di sini. Paling berenangnya di sini. Terus ini restorannya, kayak gitu. Terus ini rumah sakitnya anak gue, Netcare namanya. Jalan kaki dong dari ini pintu masuk dan pintu keluar kita nih kalau pakai mobil. Terus tinggal kucuk. Gue suka jalan kaki juga tuh ke sini. Terus gue juga kadang suka jalan kaki karena ada mall di belakang. Jadi gue kadang suka jalan kaki ke arah sini nih, keluar terus ke sini terus belok kanan. Ada mall. Mallnya gede lagi. Terus habis itu udah ini yang tadi dari kamar utama. Tuh, gue lagi buka pintunya biar masuk angin ya, biar ganti udara. Nah ini adalah namanya perumahan Waterfall, dimana gue nanti akan tinggal di sekitaran sini juga, gitu. Nama tempat tinggal gue juga Waterfall Country Village. Kalau sunset di situ, sunset di balik bukit situ indah banget. Videonya nanti gue bikinin deh, insyaallah. Kayak gitu. Oke deh, segitu aja video apartemen tour gue. Sekarang gue soalnya mau keluar nih. Udah hampir jam 1, anak udah sarapan, udah tidur siang. Nanti makan siangnya bareng sama gue karena gue pengen makan di luar. Oke, semoga ini jadi kenang-kenangan juga buat gue dan keluarga gue. Dan buat kalian ya, nice to know. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.